Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas sekarang tentang hukum pidana ya, kaitannya dengan asas legalitas ya. Apa? Asas legalitas ya. Kita akan bahas tentang asas legalitas ya. Bentar ya. Oke. Apa itu asas legalitas? Ini sangat penting sekali ya, terutama di dalam kita mempelajari tentang hukum pidana maupun tentang hukum publik secara umum ya. Jadi asas legalitas ini ya di dalam hukum pidana ya terkandung di dalam ya, pasal 1 ya. Terkandung di dalam pasal 1 KUHP ya, di mana ada 3 unsur ya. Ada 3 unsur ya. Yang pertama adalah tidak ada ya. Tidak ada ya, perbuatan ya, pidana ya, tanpa ya, dinyatakan ya, tanpa lebih dahulu ya, tanpa lebih dulu ya dinyatakan di dalam undang-undang ya, tanpa lebih dulu di undang-undang ya. Yang pertama. Yang kedua ya, tidak boleh melakukan ya, perbuatan pidana ya, tidak boleh berdasarkan analogi ya, tidak boleh berdasarkan analogi ya, analogi. Kecilin, ada kecil lagi ya, paling kecil ini. Tidak boleh berdasarkan analogi atau kias ya. Analogi atau kias. Berikutnya mengandung pengertian bahwa aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut, atau dikenal juga dengan asas non retroaktif ya. Asas non retroaktif itu guys. Nah pertanyaannya bagaimana sejarahnya ya, bagaimana bisa ada asas legalitas ini ya, kita harus tahu ini guys ya, kita harus tahu ya bagaimana bisa terjadi ada asas legalitas ya. Jadi sejarahnya ya, tadi kan di dalam KUHP, jadi jauh sebelum KUHP ya ada ya seorang sarjana ya, sarjana hukum ya, sarjana hukum di zaman di zaman pertengahan ya, sarjana hukum dari Jerman ya, sarjana hukum pidana ya, sarjana hukum pidana Jerman tahun 1775 ya, hidup tahun 7 sampai dengan 1883, bernama von Feuerbach ya, von Feuerbach. Nah, von Feuerbach ini ya mengutip ya di dalam bukunya ya, di dalam bukunya yang berjudul Legerbuch ya, des Peinlichen ya, Recht ya, pakai teks sorry ya. Nah, ya, tahun 1801 ya, mengutip dalam bahasa Romawi ya, dalam bahasa Latin, yaitu sebuah adagium yang sangat
masyhur ya dalam hukum pidana, nullum delictum ya, nulla ya kan, ya ini sorry ya, nulla puna ya, sine ya, praevia ya, praevia lege ya. Ada juga yang menambahkan ponale ya, lege ponale ya. Nah, ya. Artinya apa ya? Artinya adalah tidak ada yang sama ya tadi, pengertian yang tadi itu ya, tidak ada ya, delik ya, atau perbuatan pidana ya, tidak ada ya pidana ya, tanpa peraturan terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini sama tadi ya dengan unsur di dalam pasal 1 KUHP. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah di zaman Romawi dulu ya, karena bahasa Latin kan di zaman Romawi, benarkah hukum pidana itu seperti itu gitu ya? Nah, sebenarnya tidak ya. Jadi di dalam bukunya Kansil di sini ya, Kansil ya, hukum pidana mengatakan bahwa pada zaman Romawi dulu ya, pada zaman Romawi kuno itu ya, yang menggunakan bahasa Latin ya, tidak dikenal pepatah ini ya, tidak dikenal. Jadi ini memang merupakan pemikiran dari sarjana hukum dari Jerman tadi ya, von Feuerbach ya, di dalam bukunya, dan mengutip dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi tidak dikenal ya pepatah tersebut ya. Nah, ini menurut penelitian dari banyak sarjana hukum ya. Dan juga pada zaman Romawi ya, justru dikenal yang namanya ya, yang namanya extraordinary criminal ya, extraordinary kriminal ya, atau disebut juga dengan kriminal stelionatus ya, atau disebut juga dengan crime kriminal ya, stelionatus ya, gitu ya guys. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya ini ya? Sorry, ini bagus ya. Maksudnya adalah ya, kita naikin dikit ya. Maksudnya adalah justru sebaliknya ya, ya. Yaitu kejahatan yang tidak ya disebut di undang-undang ya, yang tidak disebut di undang-undang ya. Jadi disebut dengan kriminal stelionatus ya, stelionatus ya. Nah, ini kemudian ketika Romawi menguasai Eropa ya. Ketika Romawi menguasai Eropa ya. Romawi ya, menguasai Eropa. Nah, juga konsep ini dipakai gitu ya, karena dengan raja-raja Eropa dulu tentunya bisa meluaskan kekuasaannya ya, memberikan extra power ya, di mana bisa menghukum ya, bisa mengeluarkan, bisa mempidanakan tanpa harus adanya peraturan perundang-undangan. Itulah yang terjadi ya di zaman Eropa ya, di zaman Eropa pada abad pertengahan ya.
abad pertengahan. Nah, kemudian berkembang rezim baru ya. Kemudian berkembang rezim baru ya sebagai reaksi atas adanya absolut. Jadi ini absolut ya, kekuasaan yang bersifat absolut ya. Jadi di abad pertengahan ini ya, raja-raja dengan extra powernya ya, dan dengan menggunakan doktrin ya, doktrin apa tadi, kriminal stelionatus ya. Nah, kemudian ditentang, kemudian baru timbul yang namanya zaman ancient regime ya. Adalah zaman di mana memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan absolut, disebut juga dengan ya zaman ancient regime ya. Ancient regime ya. Ancient regime ini justru sebaliknya ya, timbul pikiran ya bahwa harus ada wet ya, harus ada wet ya. Harus ada wet dulu ya, baru bisa orang dipidana. Apa wet ya? Wet itu adalah peraturan perundang-undangan ya. Agar penduduk ya lebih tahu ya, lebih tahu dulu ya bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan pidana ya. Nah, ini kemudian dikembangkan pemikiran ini ya, kalau kita perhatikan dikembangkan di mana ya? Dikembangkan di ya Montesquieu ya. Buku karangan Montesquieu, Le Esprit des Lois ya, Montesquieu ya, dalam bukunya ya, Le ya Esprit des Lois ya, tahun 1748 ya, dan Rousseau ya. Dan Rousseau ya. Rousseau dalam bukunya Du Kontrak ya sosial. Tahun berapa? 1762 ya. Nah, maka dikemukakanlah yang namanya pemikiran asas legalitas ya. Yaitu dan dibentukkan undang-undang ya. Yaitu undang-undang ya. Sehingga dibuatlah undang-undang Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ya, et da citoyen ya. Tahun Undang-Undang 1789, yaitu semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya revolusi Perancis ya. Nah, itu di dalam pecahnya revolusi Perancis. Jadi gitu ya guys. Nah, undang-undang dasar pertama ini memuat yang namanya pasal 4 Kode Penal Perancis ya. Nah, di dalamnya ada pasal 4 ya, yaitu Kode ya Penal Perancis ya. Itu guys ya. Sejarahnya yang perlu kita ketahui ya. Jadi bukan dari Romawi sebenarnya, justru Romawi itu menggunakan asas absolutisme ya, kemudian muncul tadi ancient regime dan berpuncak di revolusi Perancis ya. Nah, kemudian dari revolusi Perancis ini ya, kita tahu ya bahwa Napoleon ya juga menjajah Belanda ya, menjajah Belanda ya. Napoleon ya ke Belanda ya, Nederland ya. Nah, juga diterapkan di Nederland ya, di Belanda, yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht ya. Boek van Straf ya. Recht ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, tahun 1881, dan berdasarkan asas konkordansi ya, yaitu diterapkannya undang-undang di negeri Belanda dan di jajahannya ya, maka digunakanlah di Indonesia ya pada tahun 1918, yaitu Wetboek van Strafrecht in
Indi ya, Indi ya, Hindia Belanda ya. Jadi dari situ jelas ya, kita lihat lagi ya perjalanannya. Jadi ini ya, kita lihat di sini ya, asas legalitas di ya hukum pidana kita ya, asas legalitas di hukum pidana kita itu ya kan berasal dari pertama kali ditulis oleh sarjana di pidana Jerman dengan menggunakan bahasa Latin, tapi sebenarnya ya secara sejarah fakta sejarah menyatakan di zaman Romawi kuno ya justru berlaku yang namanya ya criminal state leonatus ya, kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di undang-undang, dan kemudian mendapatkan perlawanan di zaman ancient regime ya, abad pertengahan ya. Kemudian juga memicu adanya revolusi Prancis, dan kemudian dikeluarkan yang namanya ini ya kode penal Prancis ya, yang kemudian juga diterapkan di zaman Belanda ya, dan dibawa ke Indonesia dengan asas konkordansi ya. Saya kira itu ya. Mungkin terakhir ya, apa sih perumusan asas legalitas dari von Feuerbach ya. Mengapa von Feuerbach ya, von Feuerbach yang tadi ya, yang sarjana Jerman ya, tahun berapa tadi? 1775 tadi ya. Menulis tentang ya asas legalitas ya. Jadi asas legalitas ini memang ditulis oleh von Feuerbach ya, sarjana hukum Jerman ya. Jadi dia untuk menganjurkan gitu ya. Jadi fungsi dari asas legalitas ini adalah menganjurkan ya supaya dalam menentukan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan, tapi juga tentang pidana yang diancamkan. Jadi macam perbuatan ya, dan apalagi ya pidana ya yang diancam ya, atau hukumannya ya, atau hukumannya. Tujuannya apa ya? Agar ya orang yang melakukan pidana ya, tujuannya ya agar pelaku gitu ya, terpidana lah gitu ya, atau orang yang dijatuhkan hukuman pidana mengetahui ya, pelaku mengetahui ya, sehingga ketika dia dihukum ya, dia dianggap sudah setuju gitu ya, sudah disetujui ya, maka dia setuju ya apabila dihukum ya. Nah, ini sebagai ya, tujuan dari adanya asas legalitas ya, yang ditulis oleh von Feuerbach tadi ya, ditulis oleh von Feuerbach ya pada tahun 1775 ya, pada tahun 1801 ya, dalam bukunya tadi ya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan asas legalitas ya, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam aturan undang-undangan ya, atau disebut principle of legality. Baik, saya kira itu ya teman-teman bahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini dia ya, nanti ya mulai dari pengertian di undang-undang ya, kemudian asas dalam bahasa Latinnya ya, kemudian juga perkembangan sejarahnya, dan terakhir adalah terkait dengan tujuannya ya. Tujuan dari asas legalitas ini ya agar perbuatan pidana dapat diketahui sehingga para pelaku ketika dia dihukum pidana dianggap dia ya sudah setuju gitu ya dengan hukuman yang dijatuhkan. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.